Ini pasangan baru. Aku jualan daster, aku sendiri yang modelnya jadi bulat. Mantap, nah. Mantap. Namaku Don Bosco Laskar, sering dipanggil Bosco. Aku Raka, biasa dipanggil Raka. Halo, saya Andi Aco, biasa dipanggil Aco Hap. Aku Yula Setiogi, panggilan Yula. Anjas nama HP, bisa panggil Anjas. Bim salah, Bim jadi apa? Woi Bosco, mimpi terbesarmu di tahun ini yang sudah terwujud apa? Kami pasangan baru. Kamu punya cita-cita untuk bikin karya terbesar itu berapa meter? Cita udah merencanain paling besar untuk tahun ini 2 meter. 2 kali? 2 kali 2. Ya mungkin sekitaran itu sih, 2 meter kali 1,5 atau 180 untuk target tahun ini. Jadi pamerannya bisa tahun 2025, 2026. Selain melukis, kesibukannya apa? Selalu nggak jauh dari hobi ya, kayak main bola sama Anjas, main soccer, sepedaan muter kampung, terus kadang naik gunung kemana, gunung Gunungnya dinaikin? Merbabu ya. Aku nggak ada kenari. Oh, udah kenal tuh. Kira main dulu. Ya terus itu punya bapakmu itu. Iya. Terus burung kan yang merawat aku. Oke. Suruh bapak. Berapa besar? Dan panjang. Berapa besar kamu mendalami seni rupa atau kamu sebagai seniman itu mencintai duniamu sendiri itu seberapa besar itu? Seberapa besar itu kadang nggak sadar ya dari diriku sendiri gitu. Cuman Berapa besar? Nah itu bilang besar juga nggak tahu. Masalahnya memang seni rupa itu tertanam sejak kecil sih. Karena kan bapak saya sendiri seorang pelukis. Karena saya coba-coba. Dari aneh-aneh, wah jangan nanya. Pertama Bang Aco berasal dari mana kan emang antara aku dan Bang Aco kan belum terlalu dekat. Mulai berkarir di Yogyakarta itu dari tahun kapan, terus seberapa nyaman berkarir di Jogja. Aku dari Bugis, Di Sulawesi Selatan. Aku masuk rantau di Jogja itu 2015. Awalnya mau kerja di bengkel mobil, ya akhirnya ternyata UMR di sini rendah kan. Akhirnya ketemu teman-teman, bantu ngerti, dibukain ternyata di Jogja itu ada seni rupa kayak gini-gini, bisa menghasilkan, coba-coba, ya lanjut sampai sekarang. akhirnya berkarir di Jogja itu nyaman. Orangnya nggak nyaman kalau nggak laku. Realistis ya. Nyaman. Kalau untuk rantauan yang pernah aku datangin Jogja yang paling nyaman. Ini Dan yang sampah membuktikan bahwa hal yang paling lucu selama berkesenian, Pak. Lucu jarang sih, malah membangun itu lebih sedih. Kemarin kamu yang ketemu siapa itu? Karena bingung di sini UMR rendah. Lihat pasar di luar kan daster dari Jawa murah. Aku jualan daster, aku sendiri yang modelnya, jadi bulu tanganku, bulu kakiku itu tak potong berapa yang pakai karena nggak ada teman. Terus semua teman-teman di luar itu manggil, Ini berapa bu? Ini berapa sih? padahal yo aku lah. Yang jelas seseksi mungkin, jadi pakainya itu sampai ke sini. Tapi ini kamu potong nih. Tak potong sampai bulu. Aku mau tanya gini, jadi kan ini sering ya dengar istilah tentang artisan atau yang asisten seniman. Itu pandanganmu tentang asisten seniman itu gimana sih buat seniman? Itu salah satu jalan memperdalam ilmu. Aku berkembang di situ dan nemu teman-teman baru, teman-teman yang sesirkel dari situ. Besok Pak semua. Kan itu motif-motif. Gimana rasanya setelah menikah dan tetap berkarir berkesenian? Jadi
tahun lalu aku baru aja menikah. Terus rasanya sebenarnya Mantap. sangat mantap. Kalian jangan dijelasin. Kalian jangan dijelasin ya. Ternyata Jelas. mantap, nah. Mantap. Nah, jadi untuk karirku sebagai seniman, mempunyai istri itu sebenarnya sangat-sangat membantu ya, apalagi di studio kan jadi bisa lebih fokus untuk melukis karena sebelumnya kayak masak harus nyiapin sendiri, nyuci baju sendiri dan lain-lain. Jadi kayak ada kegiatan di luar berkarya tuh banyak itu loh. Jadi waktu untuk melukis itu sangat-sangat sedikit karena kan harus pulang, harus ini. Terus setelah menikah perbedaannya sangat-sangat besar. Jadi kayak yang jelas aku belajar banyak tentang manajemen waktu, manajemen segala hal tentang berumah tangga, tentang kerjaan, tentang pameran dan banyak hal sih. Jadi membagi waktu untuk keluarga kapan, bagi waktu untuk berkarya kapan, dan tentunya sangat-sangat mengoptimalkan waktu untuk berkarya sih. Jadi lebih fokus, lebih banyak yang bisa di. Nice. Oke. Kalau saya Kok kamu ini tanya? iyo. Apakah setelah kamu nikah mantap-mantap yang kamu rasakan ini mempengaruhimu dalam berkarya? Dan apakah kamu itu seberapa menunjang untuk karirmu, teman-teman yang ada di circlemu saat ini untuk perjalanan berkesenianmu ke depannya? Dan apa harapanmu untuk kamu dan Jadi seberapa menunjang tuh sebenarnya tuh ini kan seberapa berpengaruh? ya, ini kan tergantung personal ya. Tapi menurut saya tuh dengan adanya circle teman-teman dekat buat ngobrol tuh sangat-sangat penting sih. Apalagi kita intensitas kerja kan cuma di studio dan jarang keluar. Paling di studio ide-ide tuh cuma di kepala, keluarin di kanvas terus banyak yang mentok kan, dan mungkin lebih ke refreshing kali ya di luar. Jadi kayak ketika kita ngobrol ada keluh kesah apa, terus ada apa, itu bisa ngobrol sama teman-teman sih. Dan itu juga buat karir juga tentunya bagus ya, karena kita jadi tahu apa yang ada di luar, apa yang baru terjadi di luar, dan begitu pula sebaliknya. Dari teman-teman ketika butuh informasi apa, butuh apa tuh, kalau kita ada sesuatu kita bisa sharing bareng gitu sih. Ini sih lebih ke gimana cara memanage waktu biar ini buat karya, ini buat nganter istri ke sana ke sini, ini buat pekerjaan rumah dan lain-lain. Nah, gimana caranya kamu bisa memanage itu biar semua pekerjaan itu dapat terselesaikan? Nah itu sih, maksudnya itu kan aku tanya gitu soalnya jujur aku belum bisa memanage waktu biar ini waktunya jam lukis, ini jamnya buat bersih-bersih studio dan lain-lain. Nah ini gimana kalau cara memanage? Kalau aku gini, basicnya kan karakterku tuh suka bersih-bersih. Jadi ritual aku sebelum melukis itu adalah bersih-bersih. Bener-bener aku suka kebersihan, dan ketika aku sudah melakukan itu, energiku akan naik. Jadi basic itu sangat penting ya buat aku. Tentu itu buat ngatur manajemen waktu tuh sangat berguna, karena sebenarnya baru aku lakuin tahun ini sih. Itu kayak aku harus mengarsipkan punya aku semua, entah dari perjalanan berkarir, terus jumlah karya dan lain-lain itu harus aku arsipkan, harus aku bukukan semua. Terus aku juga menyusun jadwal, menyusun kayak planning ke depan tuh apa sih, tiap minggu, tiap hari, tiap apa tuh ada target-targetnya. Dan aku juga bikin jurnal di mana tiap hari itu apa yang aku lakuin tak tulis semua. Dan ketika aku berkarya untuk menerima menerima ajakan pameran dan lain-lain tuh, itu harus kita kan ngira-ngira kan. Tapi kalau kita udah punya planning, kita bisa mengukur diri sendiri dengan kamu jurnalnya dan lain-lain itu kan buat mengukur kamu seberapa bisa kamu ngerjain ini. Aku belum nanya. Hasilnya Kayaknya kamu udah sempurna. Yulah. Emang
jodoh sih. Pengen kamu cerita. Kenal kamu kan baru setahun yang lalu, cuman kita udah lumayan deket ya, deket. Iya. Kemana nih ya? Selama di bareng itu kan Enggak usah bongkar itu, cuy. Pengen kamu cerita, kamu kan cerita ke aku dikit sih. Jadi aku pengen kamu cerita tentang gimana kamu survive di di Jogja selain dari karya seni, sebelum karya seni itu menghasilkan. biar aku sih yang jelas. Sebenarnya panjang ya perjalanannya ya. Aku pernah jual tanaman, salah satunya artis juga pernah kayak gitu untuk menyambung hidup dan juga untuk mengasah teknis dan relasi, membangun relasi kayak gitu, sharing-sharing sama temen yang udah istilahnya dia udah jauh duluan kayak gitu, pameran udah kemana-mana kayak gitu kan. Aku pernah bikin apa ya namanya itu ya perusahaan kecil lah kayak ekor gaun kayak gitu sih, kerja sama beberapa desainer ya, beberapa desainer di Indonesia sama di mancanegara kayak Australia, New York apa segala macam kayak gitu. Cuman pas pandemi ya udah nggak bisa nggak bisa diselamatkan karena serba ini kan offline ya. Jadi acara harus ada fashion show apa segala macam kayak gitu. Nah itu selain aku melukis kayak gitu. Ganti ya gimana sih? Kita melukis kayak desainer kayak gitu, terus aku yang mengaplikasikannya. Nggak jadi gaun ya. Gaun. Terus ekornya panjang. Panjang kayak Oh, yang ini 4 kayak- meter, 3 meter, Oh, 5 meter. jadi kayak ininya tapi Iya. Iya. itu apa Win? Ya aku olah dengan idenya mereka kan biasanya dia cuma bisa gambar atau menuangkan idenya itu lewat sketch aja gitu loh. Oh. Terus aku yang merealisasikannya kayak gitu. Medianya pakai apa? Ininya, alatnya. Akrilik, basicnya akrilik. Oh pakai cat. Nah, cat akrilik terus ada, tapi itu nyampur sendiri sih. Karena ada eksperimen, karena kan akrilik itu kan kalau kena air itu kan biasanya ada yang lupa, pecah. Nah, karena itu bahan pakai. Nah, jadi harus dicampur dengan bahan-bahan lain. Berarti itu dipamerkannya di mana sih? Biasanya ada event-event ya. Udah sampai mana aja? New York, Australia, dan waktu itu ada yang datang juga nggak percaya kalau itu bikinan orang Indonesia gitu. Oke, lanjut. Ini mungkin agak-agak internal. Karena kan Bisa. untuk berkarya kan kadang kamu main ke studio tuh, Iya. kamu curhat, kadang nangis. Curhat apa? Ngacem. Tapi kalau yang saya lihat kan kadang karyamu itu naik tapi selalu agak kendor ketika kamu dibenturi dengan cinta yang kandas. Gimana perjalanan cintamu sama Amerika? Karena terakhir kan kamu saya lihat makan bakwan kawi itu, sop-sopan sama bakwan kawinya. Itu gimana sih? Karena mas bakwan kawinya itu memang cantik rasanya. Bagaimana perkembangan iya, itu tak melalui cek. karya? Semua itu kan kalau kita bisa mengolah perasaan ya, jadi itu jadi bahan bakar untuk aku berkarya kayak gitu. Mau itu gagal, mau itu sukses. Aja sih. Kapan? Sekarang ini aku sukses jadi single. Single. Kemarin video call itu? Iya. Mana kita kemarin makan-makan kan ada si ada si Anu. Ini pribadi banget. Aku topik kamu tadi. Sebenarnya ya kita itu menerima segala hal itu baik atau buruk kayak gitu, tergantung kita bisa menyikapinya, memahami. Medium tersulit lama berproses membuat karya. Spray paint sih. Spray paint. Nah, karena aku kan pakai yang capsnya itu yang pakai yang splash kayak gitu, cipratan kayak gitu. Itu ada tekniknya juga yang khusus capnya atau Iya benar capsnya itu, tapi itu yang ngontrol itu yang susah gitu kan. Setiap kaleng itu kan kayak ya aku ini sih maksudnya aku coba satu persatu itu beda itu loh tekanan dalam setiap kaleng itu. Setiap merek? Setiap merek juga itu beda gitu. Nah jadi itu yang intuisi kita yang harus lebih Intuisi. Apa ya? Lebih susah menjala wanita atau menjala galeri? Anjir. Ini bagus sih.
sebenarnya ini ya natural aja gitu. Sebenarnya kan prosesku kan panjang ya dari 2010. Itu Pak. Salah. Itu dikat aja. 15, jadi istilahnya ya ikut open call apa segala macam gitu, pameran ya awalnya kan nggak diterima kayak gitu, diabaikan, itu hal biasa karena kan notabenku kan dari pendidikan ya, ada pendidikan seni rupa gitu. Oh ya, kalau untuk ini sih apa ya, kamu pertanyaannya Gampang kan? Tinggal jawab. Gue galeri Amir. Gampang dong. galeri. Nah, Berarti cewek dapat. Oh, kamu nggak pernah dapat cewek sampai sekarang? dapat landas dia. Oh ya. Anjir gak usah. Bisa fokus Amir jadi mikir lu. Bukan, tapi kok pegang itu sama. Aku penasaran sama ini lukisan figurmu itu. Yang serinya. Yang belakang. Oh iya ini. Oh ini. Yang ini ya. Ini tadi. Kamu kenapa bisa dapat ide kepalanya ini diganti bunga ya? Ya, jadi karena punya bunganya pertama, terus aku juga hobi tanaman, di ada gitu. Sama kali ya. Terus yang kebetulan Sama-sama kan single. sebenarnya nggak cuman bunga Wijaya Kusuma awalnya, Oh, beberapa bunga ya. Waktu itu nggak spesifik kok, terus nyoba-nyoba yang jadi karakternya itu yang ini. Oh gitu. Tapi kamu sebelum ada proses mencoba, pasti kan kamu punya fantasi atau afirmasi kayak gitu itu. Jadi kenapa kok milihnya Wijaya Kusuma itu? Kan dia kalau mekar tuh malam, terus harum. Harumnya tuh kayak apa, aneh tuh. Berimajinasi kayak gitu. Imajinasi kayak dunia peri, Oh, jadi kayak jadi tahu-tahu kita. kayak si bunga itu punya dunia sendiri dalam imajinasiku. Cuma ya kalau itu aku jadiin figur. Mana kalau bunganya punya tubuh, punya tangan. Dari situ sih. Imajinasi. Ini ya rumahmu kan jauh ya dari Peradaban. dari rumah ke kampus lah, dari jauh. Dari pusat. Kenapa kok bisa sesabar itu dari semester pertama hingga semester 8? Dari SMA. Malah dari SMA. Kenapa kok nggak dulu ada pikiran ngekos atau apa? Otomatis kan di kampus atau ke sekolah kan pasti bawa lukisan gede. Terus dari ceritamu dulu kan pernah Bawa lukisan 150 ya, 150 cm. Katanya kabut nyemplung sawah Depannya. seorangnya juga. Ya cerita dong. Nah, kenapa kok maksudnya kok nggak ada pikiran mau ngekos atau kontrak? Oh, nggak ngekos karena nggak masuk, masih dekat sih. Rumahmu sama kampus berapa kilo? Tahu berapa kilo? Kalau ini- 30 menitan lah. Pakai apa? Motor. Kalau pria sejauh itu emang dekat sih kan. Kalau dari Sulawesi ke sini naik motor biasa. Biasa jalan ya. Mantap. Terus nih apa itu? Kamu bawa apa? Bawa lukisannya. Bude itu kan pakai kan tugas semester anak-anak apa ya? Anak-anak lukis kan Iya. ada kan bikin karya berapa meter itu bude. Pernah yang paling besar itu 2 meter, tapi akhirnya tak titipin karena sempat direkrut sini terbang, hampir terbang. Bentar lagi kan kamu mau tunggal di Malaysia ya? Itu tunggalmu pertama Ketiga. di luar negeri. Ketiga. Di luar negeri. Oh, di luar negeri pertama. Nah, perasaanmu gimana sih? Kamu bisa tunggal di luar negeri dan tunggal-tunggal sebelumnya tuh perbedaannya signifikan nggak sih untuk perasaanmu sebagai seniman yang karya yang diapresiasi dan dipamerkan di kalangan? Ya apa? Kacau sih. Karena diapresiasi sampai di Malaysia gitu loh. Senang. Malaysia bukan Malaysia. Sekarang lebih apa ya? Lebih ke intens ke studionya, jadi sering banget tuh. Maksudnya setiap hari tuh kayak emang harus megang 6 jam. Oke. Soalnya deadline ya? Ya, Harus dikirim deadline. harus ini. Udah selesai.